Wah wah wah, ASEAN All Stars makin memanas. Publik Vietnam dibuat keheranan dengan banyak pemain yang mundur dari ASEAN All Stars. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi? Nah ini nih, sepertinya tak ingin disebut pengkhianat, FAM ajukan 5 pemain pengganti untuk ikut ASEAN All Stars. Kira-kira pemain seperti apa yang diajukan? Berikut info mengejutkannya. Waduh, ternyata FAM dan AFF salah besar rencanakan agenda ASEAN All Stars. Ini dia kesalahan mereka, yang pasti bikin kalian terkejut saat mendengarnya. Lagi dan lagi, AFF tiba-tiba tak sepakat dengan PSSI. Apakah ini buntut dari ASEAN All Stars? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Tak ingin disebut pengkhianat, FAM tiba-tiba ajukan 5 pemain pengganti untuk ikut ASEAN All Stars. Keputusan mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Di luar dugaan banyak pihak, FAM tiba-tiba mengajukan 5 nama baru untuk memperkuat ASEAN All Stars yang akan menghadapi Manchester United pada 28 Mei mendatang di Stadion Nasional Bukit Jalil. Awalnya, 3 pemain Malaysia sudah dipastikan masuk skuad: kiper Haziq Nazli, bek Sabah FC Dominic Tan, dan gelandang Sri Pahang Sergio Aguero. Publik Malaysia tentu merasa bangga karena bisa melihat wakil terbaik mereka beraksi melawan raksasa Inggris. Namun, situasi berubah cepat. Presiden FAM Datuk Moh Johari Moh Ayub mengumumkan bahwa 2 dari 3 pemain tersebut, Dominic Tan dan Sergio Aguero, batal bergabung. Bukan tanpa alasan. Fokus utama FAM ternyata adalah persiapan Timnas Malaysia menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027 yang akan digelar hanya 2 minggu setelah laga melawan Manchester United. Demi menjaga kekuatan tim nasional, FAM mengambil keputusan berani menarik 2 pemain itu dari ASEAN All Stars dan menggantikannya dengan 5 nama baru. 5 pemain alternatif itu adalah Ahmad Husaimi Pie dari Selangor FC, Declan Lambert dari Kuala Lumpur City FC, Adib Abdul Rauf dari Penang FC, dan Azam Azmi Murad dari Terengganu FC. Sementara 1 nama lainnya masih sengaja dirahasiakan hingga saat ini. Yang mengejutkan, sebagian pemain ini bahkan sudah lama tak berseragam timnas atau hanya sempat dipanggil sebentar tanpa tampil di turnamen resmi. Keputusan ini menuai beragam reaksi. Ada yang menilai langkah FAM tepat demi menjaga kekuatan Malaysia melawan Vietnam. Apalagi pelatih ASEAN All Stars, Kim Sang-sik, adalah orang yang sama yang akan melatih Vietnam saat menghadapi Malaysia nanti. Ini seakan menghindari kebocoran strategi. Tapi ada juga yang bertanya-tanya, apakah keputusan ini tak malah menurunkan daya saing ASEAN All Stars melawan Manchester United? Banyak yang juga merasa ini seperti upaya FAM untuk main aman, agar tidak dianggap mengorbankan kepentingan nasional demi laga persahabatan. Meski rasanya pahit harus menarik pemain di saat hampir semua sudah menantikan pertandingan besar tersebut. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan FAM ini memang langkah cerdas demi masa depan Timnas Malaysia? Atau justru membuat ASEAN All Stars kehilangan kekuatan terbaiknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Vietnam dibikin bingung, banyak pemain mundur dari ASEAN All Stars. Publik sepak bola Vietnam tengah dibuat gelisah dan bertanya-tanya. Bagaimana tidak? Satu persatu pemain dari negara-negara ASEAN justru memilih mundur dari skuad ASEAN All Stars yang sejatinya akan menghadapi klub raksasa dunia, Manchester United. Seharusnya laga yang akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025 ini menjadi ajang prestisius. Apalagi ASEAN All Stars dilatih oleh pelatih kebanggaan Vietnam, Kim Sang-sik, sosok yang baru saja membawa Vietnam menjuarai Piala AFF 2024.
Tapi kenyataannya banyak bintang yang memilih tidak bergabung. Hal ini memicu tanda tanya besar bahkan kemarahan dari publik Vietnam. Media-media Vietnam seperti Dantri.com tak segan-segan mempertanyakan mengapa sejumlah bintang menolak bergabung dengan pelatih Kim Sang-sik untuk melawan Manchester United. Lebih mengejutkan lagi, negara-negara kuat seperti Thailand, Indonesia, dan Malaysia hampir serempak menarik mundur pemain-pemain terbaik mereka. Malaysia lewat FAM menarik Sergio Aguero dan Dominic Tan demi fokus ke kualifikasi Piala Asia 2027. Indonesia pun mengalami krisis cedera sehingga mengisyaratkan akan memanggil kembali Asnawi Mangkualam. Bahkan Persija Jakarta secara terbuka menolak melepas Muhammad Ferrari. Di Thailand, Nicholas Mickelson yang awalnya diproyeksikan masuk ASEAN All-Stars malah tidak diberi izin oleh klubnya OB Odense. Kondisi ini membuat sebagian besar media Vietnam merasa kecewa. Mereka mempertanyakan apakah negara-negara lain tidak mau mendukung saat pelatih mereka yang menjadi kepala tim. Ada perasaan seolah-olah negara-negara lain enggan memberikan dukungan jika pelatih berasal dari Vietnam. Bahkan muncul sindiran tajam bahwa pertandingan ini terlalu bersifat komersial dan beda kelas. Sehingga banyak negara seperti Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, hingga Filipina lebih memilih mengirim pemain cadangan atau bahkan tidak mengirimkan pemain sama sekali. Publik Vietnam merasa kecewa dan bertanya-tanya apakah ini berarti negara-negara ASEAN sebenarnya kurang menghormati ajang ASEAN All-Stars? Atau memang keputusan para federasi nasional lebih logis demi menjaga pemain untuk agenda-agenda resmi yang lebih penting? Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan para pemain dan federasi ini benar atau seharusnya mereka tetap menghormati undangan ASEAN All-Stars? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian setuju dengan sikap negara-negara ASEAN ini atau justru memahami kemarahan publik Vietnam? Kalau mau sekalian, aku bisa buatin juga judul alternatif yang lebih heboh buat menarik lebih banyak klik. Mau sekalian? Reaksi pelatih Persija usai bek timnas Indonesia dipanggil ASEAN All-Stars. Siapa sangka kabar baik bisa berubah jadi momen penuh dilema. Saat nama bek muda Persija Jakarta Muhammad Ferrari resmi dipanggil memperkuat ASEAN All-Stars untuk menghadapi Manchester United, banyak yang langsung memberikan ucapan selamat. Tapi reaksi sang pelatih, Carlos Pena, justru di luar dugaan. Pelatih asal Spanyol itu tidak langsung menunjukkan kebanggaan seperti yang banyak orang harapkan. Sebaliknya, ia menegaskan bahwa lebih penting bermain di liga daripada laga persahabatan. Sebuah pernyataan yang langsung jadi perbincangan panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pertandingan ASEAN All-Stars melawan Manchester United dijadwalkan berlangsung pada 28 Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Sebuah pertandingan besar menghadirkan salah satu klub terbesar di dunia. Tapi bagi Carlos Pena, fokus utama tetap di Persija. Persija masih punya target dan saya pikir lebih baik dia bermain untuk klubnya, tegas Pena. Padahal secara jadwal Liga 1 akan berakhir 4 hari sebelum laga persahabatan itu. Tepatnya Persija akan melakoni laga terakhir mereka melawan Malut United pada 24 Mei 2025. Namun tetap saja bagi Pena, kehadiran Ferrari di skuad selama sisa pekan ini masih sangat vital. Apalagi Persija masih bersaing ketat di papan atas dan kini bertengger di posisi kelima klasemen dengan 47 poin dari 29 laga. Ferrari sendiri merupakan pemain muda yang tampil cukup konsisten musim ini. Dalam 21 penampilan, ia mencatatkan 3 assist, 2 kartu kuning, dan 1 kartu merah. Ia juga menjadi pilar penting di lini belakang macan Kemayoran. Menariknya, bukan hanya Ferrari yang dipanggil ke ASEAN All-Stars. Bek timnas Indonesia yang kini bermain di Port FC, Asnawi Mangkualam, juga turut dipanggil untuk menghadapi Setan Merah. Nah, keputusan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah benar keputusan FAM dan AFF memanggil pemain saat kompetisi domestik masih berlangsung bisa dianggap tepat? Ataukah memang sudah seharusnya klub mengutamakan prestasi dan stabilitas timnya terlebih dahulu seperti yang dikatakan Carlos Pena? Menurut kamu, apakah pelatih Persija terlalu keras?
atau justru realistis dan peduli terhadap masa depan tim? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kamu dukung Ferrari main lawan Manchester United atau tetap bela Persija sampai akhir musim? Yuk kita diskusi di bawah. FAM dan AFF salah besar rencanakan ASEAN All Stars. Ketika FAM dan AFF memutuskan membuat pertandingan ASEAN All Stars melawan Manchester United, banyak yang awalnya mengira ini akan menjadi pesta besar sepak bola Asia Tenggara. Tapi kenyataannya keputusan ini malah menuai banyak kritikan, terutama dari fans Indonesia. Alih-alih menarik perhatian dan antusiasme, justru banyak fans Garuda merasa kecewa dan bahkan mempertanyakan arah tujuan pertandingan ini. Fans Indonesia yang merupakan pasar terbesar sepak bola Asia Tenggara justru menunjukkan sikap dingin. Kenapa? Karena fokus utama mereka saat ini bukanlah laga eksibisi melawan Manchester United, melainkan bagaimana timnas Indonesia bisa melangkah ke Piala Dunia 2026. PSSI dengan tegas memprioritaskan kualifikasi Piala Dunia ketimbang sekadar tampil di laga persahabatan yang sifatnya hanya hiburan. Hasilnya, nama-nama besar seperti Jay Itzas, Jordi Amat, Rafael Struijk, Saina Patinama, dan lainnya tidak dikirim ke ASEAN All Stars. Hanya Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari yang dipilih, itu pun dari lini belakang, bukan dari para pemain bintang yang biasa mengundang perhatian. Keputusan ini sangat masuk akal. Bayangkan saja mengorbankan pemain inti demi pertandingan persahabatan yang tak punya dampak kompetitif jelas bukan langkah cerdas. Fans Indonesia pun paham akan hal ini. Mereka sadar jalan ke Piala Dunia jauh lebih berharga daripada sekadar menang lawan Manchester United dalam laga eksibisi. Inilah bukti bahwa industri sepak bola Indonesia telah naik kelas. Fans kita tidak lagi mudah terbuai oleh nama besar klub Eropa. Mereka tahu yang terpenting saat ini adalah memperjuangkan mimpi besar tampil di panggung Piala Dunia. Di sisi lain, FAM dan AFF terlihat keliru membaca situasi. Mereka terlalu berharap pada euforia fans tanpa mempertimbangkan momentum nasional di masing-masing negara. Tanpa keterlibatan pemain top Indonesia, ASEAN All Stars kehilangan daya tariknya. Stadion yang kosong, atmosfer yang hambar, dan engagement digital yang minim sudah menjadi ancaman nyata. Ini seharusnya jadi pelajaran besar. Kalau ASEAN All Stars ingin benar-benar sukses di masa depan, harus ada rencana yang matang. Libatkan semua federasi secara serius, buat sistem kompensasi yang adil, dan yang paling penting, sentuh emosi para supporter. Tanpa itu ASEAN All Stars hanya akan jadi parade kosong tanpa makna. Buat kamu, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju kalau FAM dan AFF salah besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Alasan Pascal Struijk bakal susah dinaturalisasi timnas Indonesia. Harapan publik sepak bola Indonesia untuk melihat Pascal Struijk mengenakan jersei merah putih sepertinya akan menemui jalan yang terjal. Meski pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah bergerak cepat memantau langsung Struijk di Inggris. Realitanya upaya ini diprediksi bakal menghadapi tembok tebal dari Federasi Sepak Bola Belanda KNVB dan pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman. Sebagai pemain kunci Leeds United, Struijk kini makin bersinar setelah sukses mengantar klubnya promosi ke Premier League musim depan. Pencapaian ini bukan hal kecil. Dengan tampil di liga paling bergengsi di dunia, peluang Struijk untuk dipanggil ke timnas Belanda menjadi semakin terbuka lebar. KNVB tentu tak akan tinggal diam melepas talenta berharga seperti dirinya ke negara lain, termasuk Indonesia. Sejak tahun 2022, Struijk juga sudah pernah menyatakan niatnya kepada media Belanda bahwa impiannya adalah membela timnas Belanda, bukan Belgia, apalagi Indonesia. Walau darah keturunan Indonesia mengalir dalam dirinya, tampaknya ikatan emosional Struijk terhadap Belanda jauh lebih kuat. Ini menjadi sinyal keras bahwa usaha naturalisasi yang sedang coba dilakukan oleh PSSI lewat Kluivert bisa saja berakhir buntu.
Padahal jika Struijk mau bergabung, lini pertahanan Indonesia akan menjadi sangat tangguh. Bayangkan duet Jay Itzes, Mees Hilgers, dan Pascal Struijk menjaga benteng Garuda di ajang sebesar Piala Dunia 2026. Sebuah skenario impian yang membuat para fans berharap besar. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Dengan promosi Leeds United ke Premier League, Struijk akan semakin mudah dipantau Ronald Koeman dan masuk radar skuad Oranje. Apalagi Belanda saat ini cukup serius menggarap regenerasi pemain belakang mereka. Peluang Struijk untuk mewujudkan mimpinya tampil di Piala Dunia bersama Belanda tentu jauh lebih besar ketimbang beralih membela Indonesia. Di sisi lain, langkah Patrick Kluivert dan PSSI tetap patut diapresiasi. Mereka berusaha mencari dan menggait pemain-pemain keturunan terbaik demi memperkuat timnas Garuda. Meskipun hasilnya belum pasti, semangat pantang menyerah dalam membangun tim nasional yang kompetitif perlu didukung. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah PSSI masih perlu terus mengejar Pascal Struijk atau sebaiknya fokus ke pemain keturunan lain yang lebih realistis untuk bergabung? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. AFF tak sepakat dekat dengan PSSI. Di tengah riuh carut-marutnya laga ASEAN All-Stars melawan Manchester United yang sempat jadi sorotan, tiba-tiba muncul kabar lain yang tak kalah mengejutkan. Di balik layar, ternyata ada ketidakcocokan baru antara PSSI dan Federasi Sepak Bola Asia Tenggara dalam kurung AFF. Dan kali ini persoalannya bukan soal laga persahabatan atau turnamen pria, melainkan tentang sepak bola wanita. Indonesia yang sebelumnya digadang-gadang bakal menjadi tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025 dipastikan batal menyelenggarakan event prestisius tersebut. Sebuah keputusan yang benar-benar di luar dugaan mengingat Indonesia sebenarnya sudah sangat siap menjadi tuan rumah. Masalah utamanya, penjadwalan. PSSI awalnya mengusulkan agar turnamen digelar pada bulan Juni 2025. Namun usulan itu berbenturan dengan agenda AFF secara keseluruhan. Upaya kedua pun dilakukan, di mana PSSI menawarkan alternatif agar turnamen digelar lebih awal, yaitu pada bulan Mei. Demi menghindari tabrakan jadwal dengan turnamen AFF U16 Putra yang juga berlangsung pada bulan Agustus. Sayangnya, tawaran tersebut ditolak oleh AFF. Akhirnya, PSSI memilih untuk mundur daripada harus mengorbankan banyak agenda penting lainnya. Akibat ketidaksepakatan ini, hak tuan rumah ASEAN Women's Championship 2025 resmi dialihkan ke Vietnam. Turnamen akan berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Hanoi pada tanggal 6 hingga 19 Agustus 2025. 8 tim nasional akan berpartisipasi termasuk Indonesia yang tetap hadir sebagai peserta bersama Vietnam, Filipina, Thailand, Myanmar, Singapura, Kamboja, dan Australia. Tentu saja, keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana bisa ketidakcocokan soal jadwal berujung pada hilangnya kesempatan emas menjadi tuan rumah? Kenapa AFF tidak mau sedikit fleksibel, sementara Indonesia sudah menunjukkan niat baik untuk menyesuaikan diri? Di satu sisi, kita memang harus menghargai keputusan PSSI yang memilih fokus terhadap agenda yang lebih besar dan menghindari bentrokan jadwal. Namun di sisi lain, kehilangan status tuan rumah turnamen besar seperti ini jelas merupakan pukulan bagi sepak bola wanita Indonesia yang tengah berkembang. Nah, menurut kamu siapa yang sebenarnya lebih bertanggung jawab dalam kasus ini? Apakah PSSI sudah mengambil keputusan yang tepat atau seharusnya tetap berjuang agar Indonesia tetap jadi tuan rumah? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kapten Vietnam merasa bangga di tengah para pemain mulai mundur dari ASEAN All-Stars. Di tengah kabar yang cukup mengejutkan mengenai sejumlah pemain yang memilih mundur dari skuad ASEAN All-Stars, muncul satu sosok yang justru menunjukkan semangat dan kebanggaan luar biasa. Dialah Dudu Wiman, bek tangguh sekaligus pemain andalan timnas Vietnam. Ketika beberapa pemain dari negara-negara Asia Tenggara tampak ragu dan bahkan menolak panggilan,
Dudu Imah malah mengungkapkan bahwa dirinya sangat bangga bisa bergabung dalam tim yang akan menghadapi Manchester United pada 28 Mei mendatang di Malaysia. Terpilih masuk dalam skuad ASEAN All Stars merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan yang besar, ujarnya dengan penuh semangat dalam wawancara bersama media Vietnam Tet Hau 247. Ia menekankan bahwa meski Vietnam hanya mengirimkan 3 pemain saja ke dalam skuad gabungan ini, itu sudah lebih dari cukup untuk mewakili negaranya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang menarik, dalam situasi serba tidak pasti ini di mana pelatih Kim Sang-sik harus memutar otak karena kehilangan beberapa pemain penting seperti Muhammad Ferrari dari Indonesia dan Dominic Tandan dari Malaysia, Dudu Imah tetap menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Ia tak hanya siap bermain tapi juga siap mengangkat nama Asia Tenggara di mata dunia, terutama di hadapan klub raksasa Eropa seperti Manchester United. Ini pasti akan menjadi momen yang tak terlupakan dalam karir saya, lanjut Dudu Imah. Saya merasa gugup sekaligus bangga. Tapi saya sadar ini bukan cuma soal saya secara pribadi. Ini adalah soal tanggung jawab membawa sepak bola Asia Tenggara ke level yang lebih tinggi. Sementara itu, absennya beberapa nama besar memang menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN All Stars. Hingga saat ini hanya 17 pemain yang dipastikan tersedia untuk menghadapi laga prestisius tersebut. Tapi dengan mentalitas seperti yang ditunjukkan oleh Dudu Imah, peluang untuk tampil terhormat masih terbuka lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Dudu Imah ini patut diapresiasi dan dijadikan contoh? Atau kalian justru memahami keputusan para pemain yang mundur karena alasan klub? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan beri dukungan untuk sepak bola Asia Tenggara. Timnas Indonesia direstui FIFA tampil di Piala Dunia 2026. Siapa yang menyangka? Harapan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang sebelumnya hanya terasa seperti mimpi, kini tiba-tiba mendapat restu dari FIFA secara resmi. Dalam artikel yang dirilis pada Jumat, 25 April 2026, FIFA memberikan sinyal positif dengan menyebut Garuda berpeluang kembali mencetak sejarah. Seperti 87 tahun silam saat tampil perdana di Piala Dunia 1938 di Prancis. Judul artikel tersebut pun tak main-main, Indonesia Back to the Future dan Piala Dunia 2026. FIFA menggambarkan perjalanan Indonesia seperti tokoh fiksi Martin McFly dalam film Back to the Future seolah sedang melintasi waktu untuk mengulang masa kejayaan. Bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi menulis sejarah baru. Saat itu Indonesia yang masih bernama Hindia Belanda memang menjadi negara Asia pertama yang tampil di ajang sepak bola terbesar di dunia. Kini dengan skuad yang lebih matang dan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi, peluang itu benar-benar terbuka lebar. Kemenangan 1-0 atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno menjadi titik balik emosional sekaligus bahan bakar bagi skuad Garuda untuk melaju lebih jauh. Dalam pertandingan itu, semangat juang para pemain benar-benar membara, ditambah lagi dengan dukungan puluhan ribu supporter yang menggetarkan langit Jakarta. FIFA pun tak luput mencatat momen ini sebagai mesin waktu yang bisa mengantar Garuda ke Amerika Utara, tempat Piala Dunia 2026 akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kini ujian sebenarnya ada di depan mata. 2 laga penting menanti menghadapi Cina pada Juni nanti, lalu pertandingan penutup melawan Jepang di Osaka. Meskipun Jepang sudah dipastikan lolos, Indonesia masih harus tampil sempurna jika ingin mengunci tiket ke putaran final. Ini bukan lagi tentang mimpi semata, tapi tentang bagaimana Indonesia bisa membuktikan diri di level tertinggi. Patrick Kluivert, sang pelatih kepala, menyatakan kebanggaannya terhadap tim. Ia yakin para pemain mampu tampil lebih maksimal dan menunjukkan bahwa Indonesia layak bersaing di Piala Dunia. Baginya, kemenangan atas Bahrain bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari proses panjang dan kerja keras seluruh elemen tim. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah kamu percaya Timnas Indonesia benar-benar bisa tampil di Piala Dunia 2026? Tulis pendapatmu di kolom komentar.